hotspot. Ya, baik, di materi ini kita akan bahas tentang bagaimana membangun jaringan hotspot di Mikrotik. Sebelum praktek, 10 menit ya, saya coba paparkan konsepnya dulu. Jadi ketika kita mengimplementasikan jaringan berbasis wireless, ada dua cara yang bisa kita bangun, yaitu menggunakan hotspot atau juga bisa menggunakan akses point biasa. Jadi layanannya bukan hotspot. Ya, perbedaannya kalau hotspot itu berdasarkan autentikasi username dan password, dan bisa kita monitoring siapa saja yang login berdasarkan username tersebut. Sedangkan wireless hanya bisa memonitoring berdasarkan IP address dan perangkat. Nah, materinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi mulai dari pengenalan dasar-dasar hotspotnya, kemudian feature apa aja yang ada di hotspot, kemudian bagaimana membuat hotspot di Mikrotik, manajemen jaringan hotspot, sampai ke bandwidth manajemen di hotspot, serta nanti ada teknik mengganti halaman login hotspot ya. Ini nanti kita bisa praktekkan dari 6 materi ini. Nah, jadi untuk hotspot itu sendiri digunakan untuk melakukan autentikasi pada jaringan lokal, di mana autentikasi yang digunakan berdasarkan pada protokol HTTP dan HTTPS ya, yang disupport oleh web browser. Nah, di mana untuk implementasinya kita bisa menggunakan sistemnya bridge hotspot atau multi hotspot server. Jadi masing-masing ya tergantung kebutuhan. Ada yang dibuat bridge atau dibuat multi hotspot. Nah, kita coba untuk prakteknya ya, kita gunakan sistemnya bridge dulu ya, bridge hotspot. Nanti setelah bridge hotspot, baru kita buat di interface yang berikutnya adalah satu hotspot lagi. Jadi nanti gabungan, sebenarnya nanti implementasinya adalah gabungan antara bridge hotspot dan multi hotspot server sini. Di mana service yang digunakan adalah service hotspot, tapi kalau di sini artinya VPOS sistem itu untuk apa? Satu interface hotspot itu juga bisa dibuat untuk VPOE. Jadi kita bisa gabungkan sebenarnya. Kalau ada layanan di kliennya adalah VPOE. Nah, ketika kita mengimplementasikan feature hotspot, memang feature-nya sangat banyak ya yang bisa kita eksplorasi ya, karena hotspot itu banyak diimplementasikan di kampus, kafe, hotel, bandara, atau mall, dan yang lainnya. Jadi tergantung kebutuhan, apakah jaringan ini memerlukan hotspot atau tidak, ya di Mikrotik itu tergantung kebutuhannya. Nah, kalau topologi untuk yang akan kita bangun seperti ini, bridge hotspot yang pertama. Jadi nanti setelah Mikrotik di reset, pastikan nanti untuk internet 1 ke internet ya. Kemudian untuk Ether 2 dan 3-nya itu kita bridge ya. Jadi nanti kita lakukan bridge hotspot. Jadi silakan sambil mengulang materi bridge ya. Jadi setiap konfigurasi itu pasti ada materi yang diulang untuk mereview kembali. Nah, jadi artinya setelah kita lakukan bridge hotspot, berarti nanti ada interface yang menjadi slave ya. Ketika ada switch yang di sini masuk ke interface 3, nah nanti akan mendapatkan IP yang satu network dengan hotspotnya itu sendiri. Itu 192.168.10 ya. Kita buat IP-nya ini 10 untuk yang bridge hotspot. Kemudian kalau yang bridge hotspot sudah bisa jalan, nanti kita buat juga yang multi hotspot servernya seperti ini. Yang multi hotspot server itu bedanya apa? Bedanya jadi di tiap interface-nya itu nanti kita setup hotspot server. Ya, jadi kalau Mikrotiknya ada 5 port, Ether 4 bisa kita setup hotspot, Ether 5 juga bisa kita setup juga jaringan untuk hotspot. Jadi Mikrotiknya full difungsikan ini untuk hotspot jaringannya. Jadi tiap hotspot server itu nanti berbeda network. Yang satu 10, 20, 30, tapi nanti masih bisa saling berkomunikasi antar jaringannya. Nah, jadi ada dua istilah, bridge hotspot atau multi hotspot server. Kita bangun jaringan hotspot ini.
Ini berdasarkan pengalaman saya implementasi di sekolah ya. Jadi metodenya seperti ini untuk bridge hotspot. Area implementasinya tadi bisa di restoran, kafe, sekolah, kemudian office ya, dan yang lainnya. Nah, kelebihan dan cara kerja jaringan hotspot dibandingkan dengan Wi-Fi ya tadi, kita bisa melakukan autentikasi terhadap user hotspot ya. Jadi berdasarkan username dan password, serta nanti bisa memonitoring baik itu traffic, bandwidth management, maupun pengaturan grup hotspotnya itu sendiri. Jadi kalau implementasi tadi di sekolah, saya buat grupnya berdasarkan manajemen. Ada pimpinan, ada dosen, ada guru, ada siswa ya. Nah itu jadi dibikin per profil masing-masing usernya. Jadi ketika ada user yang masuk ke profil tersebut, maka otomatis akan mendapatkan jatah bandwidth sesuai dengan profil. Mirip dengan PPOE yang tadi ya, yang kita bahas. Ini juga sama ya, intinya cara kerja sistem hotspot adalah dengan melakukan autentikasi dan nanti di redirect ke halaman login page. Nah, tahapan untuk membuat hotspot server di MikroTik, di sini kita mulai dari membuat gateway hotspot. Nah, di mana gateway hotspotnya nanti kita kombinasikan dengan bridge ya. Jadi nanti ether 2 dan 3-nya di bridge dulu. Di bridge dulu, kemudian nanti ditambahkan IP address-nya. Kemudian membuat hotspot server, setelah itu pengaturan server profile, membuat user profile dan limitasi bandwidth management. Nanti kalau diperlukan, nanti juga kita bisa menggunakan feature seperti bypass, IP binding, Poled Garden, login page ya. Tapi untuk sementara yang poin Poled Garden tidak dibahas dulu ya, langsung dan membuat voucher hotspot tidak dibahas ya, karena ini menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Jadi nantinya harus pakai router buat langsung untuk simulasinya. Jadi gateway hotspot, hotspot server, server profil sampai user profil dan login page. Ya. Jadi kita akan langsung coba praktek bagaimana membangun hotspot server di MikroTik ya. Demikian penjelasan tentang pendahuluan awal bagaimana kita membangun hotspot server di MikroTik.